Oke, selamat datang kembali di channel saya. Kali ini kita akan belajar tentang tata nama senyawa kimia kovalen biner. Jadi sebenarnya tata nama senyawa ini ada berbagai macam. Nah, yang pertama kita akan pelajari itu mengenai kovalen biner. Oke, untuk perhatiannya, sebenarnya ada sebagian dari teman-teman kalian yang telah belajar mengenai tata nama senyawa kimia kovalen biner. Tapi sebagian lagi ada yang belum mempelajarinya atau dapat pelajarannya. Makanya hari ini saya akan ulang mengenai tata nama senyawa kimia mengenai kovalen biner. Jadi kalau misalnya yang udah dapat pelajarannya, yang pernah saya jelaskan, ini bisa mengulang lagi agar lebih paham. Kita lanjut. Jadi tata nama senyawa ini itu tuh untuk memberi nama berbagai macam senyawa berdasarkan dengan aturan IUPAC atau International Union of Pure and Applied Chemistry. Jadi persoalannya kayak gini. Di dunia itu terdapat senyawa-senyawa, terdapat unsur-unsur, ada unsur O, unsur H, unsur Si, unsur Mg, dan lain-lain. Nah, kemudian setelah itu antara satu negara dengan negara yang lain itu beda-beda namanya. Tetapi kan kalau misalnya contoh, saya itu orang Indonesia. Kemudian saya pergi atau sekolah ke Jerman. Ya. Kemudian di Indonesia nama lambang O itu misalnya oksigen, ya. Tapi pas ke Jerman nama O itu bukan oksigen, misalnya onion atau apalah ya, gak paham. Pokoknya beda aja inti nama ini beda. Nah itu akan membingungkan. Makanya ini ada eh, International Union of Pure and Applied Chemistry membuat kesepakatan. Jadi seluruh unsur di tabel periodik ya, tabel periodik itu ada nama-namanya. Dan kemudian setelah si unsur-unsur bergabung ya, bergabung membentuk senyawa. Misalnya ada senyawa H2O. H2O terdiri dari hidrogen dan oksigen. Nah, di sini ada aturan-aturannya bagaimana cara menyebutkan H2O, bagaimana cara menyebut CO, bagaimana cara menyebut CO2. Itu ada nama-nama khususnya. Nah, itu diatur oleh IUPAC. Sebenarnya ada dua, itu secara IUPAC atau secara trivial. Nah, kalau trivial itu nama dagangnya. Nama lokal lah kalau bisa disebut. Kalau IUPAC itu nama internasionalnya. Jadi seluruh dunia bersepakat tentang senyawa-senyawa, nama-nama senyawa atau nama-nama unsur itu di IUPAC. Sedangkan di trivial itu nama dagang. Misalnya kayak gini. Ketika kalian pergi ke eh, tempat lab, pergi ke tempat penjualan zat kimia, mereka akan bingung ketika mereka bilang beli NaCl. Mereka akan bingung. Tapi kalau misalnya mereka bilang beli apa namanya garam atau misalnya membeli garam dapur misalnya ya, dia akan bisa. Nah ini kisah garam dapur ini itu nama dagangnya. Jadi nama sehari-hari yang biasa digunakan oleh kita. Kenapa sih Bu harus ada nama trivial, enggak nama IUPAC aja? Nah, kalau nama IUPAC ini ada aturannya yang akan kita bahas. Sedangkan nama trivial itu nggak ada aturannya. Itu nama khas kayak gitu. Kayak sebutan-sebutan. Nah, jadi kalau misalnya kalian pergi ke tukang penjual zat kimia, yang kalian gunakan, yang kalian sebutkan adalah nama dagangnya dari suatu zat. Kalau kalian tentang akademisi, itu nama IUPAC yang kalian gunakan. Misalnya kalian ke Malaysia, kalian ke Jerman atau Belanda, dan lain sebagainya. Nama senyawa yang digunakan itu nama senyawa IUPAC. Kayak gitu. Nah, kita kan di sini akan belajar tentang tata nama senyawa IUPAC. Nah, tata nama senyawa IUPAC ini dibedakan menjadi ada tata nama senyawa kovalen, ion, asam basa, dan organik.
Nah, kalau misalnya kovalen itu terdiri dari apa? Non-logam dan logam. Oh maaf, non-logam dan non-logam. Kalau misalnya ion itu logam dan non-logam. Kalau ini terdiri dari asam plus basa ya. Oke, kalau organik nanti kita bahas sendiri. Oke. Yang pertama kita akan belajar tentang senyawa kovalen ya, kovalen terlebih dahulu. Oke. Nah, kovalen ini ada yang namanya kovalen biner. Apa makna dari kovalen biner? Senyawa kovalen non-logam, non-L ya, non-logam non-logam yang terdiri dari dua unsur saja. Biner itu dua unsur. Contohnya apa? Ada CO atau CO2. Ini kan unsur yang pertama unsur C. Kemudian unsur yang kedua adalah unsur O. Kalau ini juga sama, unsur C dan unsur O. Walaupun O-nya ada dua, tapi ini terdiri dari dua unsur. Dan lain sebagainya. Nah, kemudian aturan yang pertama, penulisan pada senyawa kovalen biner diurutkan berdasarkan urutan tertentu. Misalnya gini, kalian pernah beranggapan nggak kenapa H2O bukan OH2? Kenapa sih seperti ini? Karena itu ada aturannya. Jadi urutannya, kalau ada senyawa ini, itu harus dari B dulu, kemudian F. Ini kan H duluan nih, daripada O. Berarti harus H2O, bukan OH2. Jadi ini udah diatur. Kemudian misalnya, kita ingin tahu P, P dan Cl. Nah, P dulu apa Cl dulu sih? Sebenarnya lihat aja di sini. P dulu baru Cl, berarti PCl5. Kemudian eh C CO2 C sama O. C dan O. O dulu apa C dulu? Lihat aja di sini. Karena ini lebih dulu adanya C, kemudian ada O, berarti CO bukan OC. Kayak gitu ya. Nah, terus itu aturan yang pertama. Dahulukan yang urutan sebelah kiri daripada yang sebelah kanan. Kemudian yang kedua, penulisan nama kedua ditambahkan dengan ida di belakangnya dan nama unsur depan di belakang dan belakang dibagi angka indeks. Misalnya ini. Semua itu ada idanya di angka kedua ya. Yang kemudian ini misalnya N2O3, N2O3. Nah, duanya apa? Duanya ada di N itu apa? Lihat dari sini. Di nitrogen. Berarti di nitrogen. Kemudian ini ada 3. Di sini O itu oksigen. Tambahin ida. Jadi trioksida. Nah, jadi N2O3 itu di nitrogen trioksida. Kemudian ada CO. CO itu kan ini satu. Kan di sini satu mono. Nah, ada yang berbeda. Kalau nama yang pertama yang sebelah sini, kalau jumlahnya itu 1, itu jangan tulis mono, tapi tulis aja karbon. Dari mana Bu tahu karbon? Lihat di sini. C itu adalah mana ya? Oke, C itu adalah karbon. Kemudian, nama yang kedua baru ada mononya karena ada 1. Berarti karbon mono. Ini kan oksigen, tambahan ida jadi monoksida. Kayak gitu. Kemudian NO5. NO5. Ini karena di sini huruf yang pertama ini kalau 1 itu nggak boleh mono, tapi kalau 2 ini baru ada di, kalau 3 ada tri, kayak gitu. Ini kan 1, berarti terus aja nitrogen. Kemudian ini 5, berarti 5 itu apa?
penta. Nanti kalau 7, hepta ya. Nggak usah septa, pakainya hepta. Kalau 5 berarti penta. Berarti penta, karena oksigen, tambahin ida. Pentaoksida. Kayak gitu. Ya. Kita latihan soal. Nih, untuk nama-namanya itu misalnya klorin. Nih, klorin. Kalau di akhir berarti klorida. Kalau misalnya sulfur, sulfurida. Atau sulfida. Kayak gitu ya. Kita lihat di sini. Misalnya C. C itu kan karbon. Karena ini satu, berarti tulis karbon. Karena ini ada satu, baru ada mononya yang kedua. Mono. Karena oksigen dan tambahin ida di akhirnya monoksida. Ini berarti apa? Nitrogen monoksida. Ini CO2. Ini berarti karena satu, jangan monokarbon, tapi karbon aja. Karbon. 2 itu apa? Di. Oksigen, tambahin ida, berarti dioksida. Ini juga, ini ada 2, berarti di. Ini N itu nitrogen, di nitrogen. Ini 3, berarti trioksida. Ini 1 berarti nitrogen. Penta ya, 5 ini nih, lihat, penta, nih. Pentaoksida. Oke, saya akan kasih contoh dulu ya. PCl5. Nah, kita lihat di sini P itu apa? Fosfor. Kita tulis karena satu bukan monoposfor tapi fosfor. Kalau 2 baru di fosfor. Karena 5 berarti tulis penta. Kemudian Cl. Cl itu klorin berarti tambahin ida. Jadi klorida. Jadi fosfor penta klorida. Kayak gitu ya. Paham? Berarti ini mudah sekali. Nah, sekarang silahkan kalian tulis, kalau misalnya ini ada lambangnya, kalian tulis namanya apa. Kalau misalnya ini ada nama, ini lambangnya apa. Silahkan tulis di buku masing-masing. Di buku masing-masing, nanti saya periksa minggu depan ketika kita offline. Kemudian, ini kan sebenarnya udah dikerjakan oleh teman-teman kalian yang dulu pernah masuk. Jadi kalau misalnya teman-teman kalian yang udah masuk, ini udah dikerjakan, jadi nggak usah dikerjakan. Tapi tetap kalian ulangi lagi video ini. Kalian tonton video ini agar kalian lebih paham. Kayak gitu ya. Nah, oke. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.